Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 6. Kita jumpa lagi di IO Irwan Channel dalam rangka persiapan ujian sekolah tahun 2020-2021. Pada video ini IO Irwan akan membahas muatan pelajaran matematika nomor 21 sampai 40. Sebelum kita mulai, adik-adik semuanya bisa like, komen, dan subscribe video ini, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi untuk mendapat update terbaru video dari channel IO Irwan. Nah, kita mulai saja adik-adik kelas 6. Untuk indikator nomor 21, disajikan soal siswa mampu menentukan hasil operasi perkalian campuran bilangan bulat negatif dengan tepat. Nah, ini ada soalnya, hasil dari 1234 ditambah negatif 42 dikali 31 dikurangi 115 adalah. Ini ada operasi hitung campuran, penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Ada bilangan positif dan juga ada bilangan negatif. Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, kita kerjakan yang perkalian dulu. Kita warnai merah ini, kita kerjakan dulu. Jadi kita kalikan negatif 42 kali 31. Negatif kali positif, ini nanti pasti hasilnya adalah negatif. Jadi nanti kalikan saja 42 kali 31, nanti diberi tanda negatif. Sama dengan 1234 ditambah negatif 1302 dikurangi 115. Kemudian kita kerjakan yang penjumlahan dulu. Nah, ini bilangan positif ditambah bilangan negatif. Cara mengerjakannya masih ingat kan? Yaitu diselisihkan. Jadi yang paling besar dikurangi yang paling kecil. 1302 dikurangi 1234. Kemudian hasilnya nanti ikut yang angkanya besar. Jadi di sini sama dengan negatif 68 dikurangi 15. Negatif dikurangi positif, cara mengerjakannya dijumlah, hasilnya ikut yang depan. Jadi negatif 183. Jadi perlu diingat-ingat ya. Nanti kalau perkalian itu jika beda, positif ketemu negatif atau negatif ketemu positif, itu hasilnya negatif. Tapi jika sama, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, hasilnya akan jadi positif. Intinya adalah jika sama, hasilnya positif, jika beda, hasilnya negatif dalam perkalian bilangan bulat. Nanti juga berlaku pada pembagian bilangan bulat. Nah, kita lanjutkan untuk nomor 22 sekarang. Disajikan soal siswa mampu menentukan hasil operasi perkalian campuran bilangan bulat negatif dengan tepat. Nah, ini masih operasi hitung campuran. Hasil dari 1568 dibagi negatif 14 dikali 16 dikurangi negatif 154 adalah. Di sini ada pembagian, perkalian, dan pengurangan. Nah, cara mengerjakannya adalah kita kerjakan yang pembagian dulu, karena pembagian ada di depan perkalian. Kita kerjakan operasi hitung pembagian dulu. Nah, ini positif dibagi negatif, hasilnya pasti negatif karena berbeda. Positif dibagi negatif, hasilnya nanti negatif. Negatif 112 dikali 16. Negatif dikali positif, hasilnya nanti negatif. Negatif 1856 dikurangi 154 dikurangi negatif, itu cara mengerjakannya adalah ditambah. Jadi 1856 ini negatif 1856 ditambah 154. Negatif ditambah positif, cara mengerjakannya adalah diselisihkan. Jadi yang besar ini dikurangi yang kecil. Sama dengan 1702, hasilnya ikut yang besar, negatif 1702. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti jika kalian belum paham, kalian bisa ulangi kembali berkaitan dengan penjelasan operasi
campuran bilangan bulat ini. Nah, kita lanjutkan untuk nomor 23. Disajikan soal, siswa mampu menghitung perkalian bilangan pecahan dengan benar. Nah, ini adalah perkalian bilangan pecahan. Contoh soalnya, hasil dari 3 1/5 kali 1 2/4 kali 1 2/3 adalah. Nah, ini pertama kita tulis dulu, kemudian kita ubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Masih ingat kan caranya? BTA, bawah kali tengah tambah atas. 5 kali 3 tambah 1, 16. Pernya penyebutnya masih sama, 5 dikali 4 kali 1 tambah 2, 6 per 4 dikali 3 kali 1 tambah 2, 5. Kemudian kita akan mulai sederhanakan sehingga nanti tidak kesulitan ketika nanti di hasil akhir kita menyederhanakan. Mending kita sederhanakan dari awal. Nah, di sini kita lihat ada 16 dengan yang bawah penyebut ada 4. 16 bagi 4 dapat 4, 4 bagi 4 dapat 1. Kemudian 5 kita coret dengan 5. 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1. Dan 6 kita coret dengan 3. 6 bagi 3 2, 3 bagi 3 1. Nah, di sini 4 kali 2 kali 1, 1 kali 1 kali 1. Jawabannya adalah 8/1 atau sama dengan 8. Jadi nanti lebih mudah seperti ini, dicoret-coret seperti ini, atau disederhanakan sejak awal daripada nanti kamu kalikan 16 kali 6 kali 5, nanti hasilnya itu banyak sekali. Nah, 6 kali 5 itu 30, 30 kali 16 itu 300 tambah 480, kemudian per 60. Nah, nanti kalian harus menyederhanakan bilangan yang lebih besar, tentunya akan jauh lebih sulit. Nah, kita lanjutkan untuk nomor 24. Disajikan soal, siswa mampu menghitung pembagian bilangan pecahan campuran dengan tepat. Nah, masih berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan, kali ini pembagian. Hasil dari 1/15 dibagi 2, 2/3 dibagi 2, 2/5 adalah. Kita tulis dulu, ingat kalau dalam bentuk pecahan campuran seperti ini, maka harus kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Ingat-ingat caranya adalah BTA, bawah kali tengah tambah atas. Nah, di sini 15 kali 1 ditambah 1, 16/15 dibagi 3 kali 2 tambah 2, 8/3 dibagi 5 kali 2 tambah 2, 12/5. Kemudian cara mengerjakan operasi pembagian bilangan pecahan, masih ingat kan? Yaitu dengan cara dikalikan kebalikan dari pecahan tersebut. Maka menjadi 16/15. Nah, ini kan tidak membagi, jadi ini tetap utuh sendiri. Nah, ini dibagi ini, jadi berubah menjadi perkalian, kemudian dikalikan kebalikannya 3/8. Kebalikannya bagaimana maksudnya? Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kemudian baginya kita ubah jadi kali, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, 5/12. Setelah itu kita mulai sederhanakan. 16 dengan 8. Ini bagi 8 bagi 8 1, 6 bagi 8 2. Kemudian 15 dengan 5.
5 bagi 5 1, 15 bagi 5 dapat 3. Kemudian 3 dengan 12. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 dapat 4. Kemudian kita tulis 2 kali 1 kali 1, 3 kali 1 kali 4. Bisa kita sederhanakan lagi 2 dengan 4. Ini jadi 2. Jadi jawabannya adalah 1 per 3 kali 2 sama dengan 1 per 6. Nah, demikian cara operasi hitung pembagian bilangan pecahan campuran. Jika kalian belum memahami, bisa kalian ulangi kembali dari depan. Kita lanjutkan lagi untuk nomor 25 dan 26. Nah, di sini berkaitan dengan disajikan soal siswa mampu menentukan titik pusat jari-jari dan diameter dengan benar. Di sini kalian hanya memahami mana itu titik pusat, mana itu jari-jari, dan mana itu diameter dalam sebuah lingkaran. Nah, ini ada gambarnya. Nah, penjelasannya, titik pusat itu ada di bagian O. Ini pusat, tengah. Kemudian jari-jarinya itu dari OA, OB, atau OD. Nah, kemudian untuk diameternya, diameter itu dari A sampai B. Kemudian tali busurnya ada di BD. Kemudian juringnya itu juring AOD. Nah, ini juring. Kemudian busurnya itu adalah AD yang melengkung ini. Kemudian kita bisa lanjut, kita ulangi lagi ya. Kemudian ada juga di sini tembereng. Tembereng itu antara busur dengan tali busur, ini bagian dari bagian yang terbentuk antara busur dengan tali busur. Nah, kita bisa lanjutkan kan? Nah, kalau belum paham kalian bisa ulangi lagi. Kita lanjutkan nomor 27, disajikan soal siswa mampu menghitung luas dan keliling lingkaran dengan tepat. Nah, di sini berkaitan luas dan keliling lingkaran. Soal tipe 1, ada sebuah lingkaran yang diketahui jari-jarinya 14 cm. Luas dan keliling bangun di samping adalah, nah luasnya, rumusnya adalah Pi kali R kali R. Kemudian karena di sini jari-jarinya 14 cm, maka Pi yang kita gunakan adalah 22/7 kali 14 kali 14. Kita bisa sederhanakan 7 dibagi 7 1, 14 bagi 7 2. Nah, karena jari-jarinya itu seperti itu, pasti bisa dibagi 7. Kemudian 22 kali 2 kali 14, 44 kali 14, hasilnya 616. Kemudian kelilingnya, rumusnya adalah kalau yang diketahui adalah jari-jarinya, rumus keliling adalah 2 kali Pi kali R, sama dengan 2 kali 22/7 kali 14. Bisa disederhanakan jadi 2 kali 22 kali 2, 44 kali 2 sama dengan 88. Nah, ini adalah soal tipe 1 yang diketahui dari jarinya dan bisa dibagi dengan 7 jari-jarinya. Soal tipe 2, oh ini langsung 3, tipe 2 sebenarnya. Diketahui jari-jarinya tapi jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, maka luas dan keliling bangun di samping adalah sama, rumusnya luas sama dengan Pi kali R kali R. Bedanya kita menggunakan Pi 3,14 kali 12 kali 12.
sama dengan 3,14 kali 144 sama dengan ini, harusnya tidak perlu yang sama dengan 452,16. Kemudian untuk kelilingnya rumusnya masih sama, 2 kali Pi kali R, karena yang diketahui adalah jari-jarinya, sama dengan 2 kali 3,14 kali 14 sama dengan 6,28 kali 14. Jawabannya adalah 87,92. Kemudian kita lanjut soal tipe 2. Nah, ini kebalik, tapi tidak apa-apa. Diketahui diameternya bisa dibagi 7. Luas dan keliling bangun samping adalah, kalau diketahui diameternya, kamu bisa gunakan rumus 1/4 kali Pi kali D kali D, sama dengan 1/4 kali 22/7 kali 42 kali 42. Kamu bisa sederhanakan, 42 bagi 7 itu 6, maka 1/4 kali 22 kali 6 kali 42. Kamu bisa sederhanakan, 22 bagi 2 11, 4 bagi 2 2. Kemudian 2 ini kamu sederhanakan lagi dengan 6 ini, 6-nya bagi 2 dapat 3, sehingga 11 kali 3 kali 42, 33 kali 42, 1386. Kemudian untuk kelilingnya rumusnya Pi kali D. Nah, rumus keliling lingkaran itu Pi kali D kalau diketahui diameternya, sama dengan 22/7 kali 42. Kamu sederhanakan saja, ini dapat 6, 42 bagi 7 itu sama dengan 22 kali 6 sama dengan 132. Kita lanjutkan untuk tipe lainnya. Soal tipe 4 untuk luas dan keliling lingkaran, diketahui diameternya namun diameternya tidak bisa dibagi 7. Maka luas dan keliling bangun di samping adalah, luasnya gunakan 1/4 kali Pi kali D kali D, ini bukan R harusnya. Nah, kemudian 1/4 kali 3,14 Pi yang kita gunakan kali 40 kali 40. Kemudian bisa kamu sederhanakan, 1/4-nya dengan 40 itu dapat 10. 3,14 kali 10 kali 40, 3,14 kali 400, 1256. Kemudian untuk kelilingnya Pi kali D, 3,14 kali 40 sama dengan 6,28. Oh, ini tidak perlu, ini masih yang tadi ini. Jawabannya adalah 125,6. Nah, kita lanjut nomor 28. Ini ada luas dan keliling lingkaran dengan tepat. Ini adalah soal tipe 5. Kamu disajikan gambar 1/4 lingkaran dengan jari-jari 8 cm. Luas dan keliling bangun di samping adalah, nah, kamu gunakan luas 1/4 Pi kali R kali R. 1/4 ini maksudnya adalah 1/4 lingkaran. 1/4 kali 3,14
kali 8 kali 8. Kamu sederhanakan, nah, dapat 2. 3,14 kali 2 kali 8. 3,14 kali 16 dengan 50,24. Untuk kelilingnya, nah ini agak tambah rumusnya karena kita tahu kita hanya menghitung ini, busur ini rumusnya dari 1/4 kali 2 kali Pi kali R. Kemudian kita tambah dari ini R dan R, jadi double. Caranya ada yang agak beda dengan keliling lingkaran yang biasanya. Kalau biasanya kan utuh cuma 2 kali Pi kali R, karena ini 1/4 maka ada 1/4-nya. Kemudian ada penutupnya dari 2 ini. Nah, jadinya seperti ini. Ini 28,56. Dan untuk soal tipe yang ke-6 ini ada setengah lingkaran, diketahui diameternya, luas dan keliling bangun di samping. Karena setengah lingkaran ini kamu gunakan rumus 1/4 kali Pi kali D kali D. Nah ini agak kurang setengahnya, ini dibagi 2. Nah ini nanti masih harus dibagi 2 karena setengah. Empat 6,5 bagi 2 dapat 173,25. Nah ini untuk soal tipe 6 ini memang tambah ribet lagi. Nah ini tadi rumus kalau menggunakan D kan 1/4 Pi kali D kali D. Nah karena setengah dibagi 2. Nah ini caranya seperti ini. Nah ini karena digeser tadi. Kemudian untuk kelilingnya juga berbeda, setengah kali Pi kali D, kemudian ditambah D. Nah ini adalah kelilingnya. Kemudian untuk soal tipe 7, nah jadi untuk lingkaran ini banyak sekali jenis soalnya. Ini Pak Irwan berikan banyak contoh agar nanti kalian tidak kaget ketika menemui soal yang berbeda dengan yang biasanya diajarkan oleh gurumu. Nah ini diketahui 3/4 lingkaran, luas dan keliling bangun di samping adalah, nah luasnya adalah 3/4 kali Pi kali R kali R. Dengan ini harusnya 3/4.
Nah, kemudian sederhanakan, dapatnya 3/2 kali 11 kali 3 kali 21. 33/2 kali 63, 209/2. Jawabnya 1039,5. Untuk kelilingnya, karena 3/4 ya gunakan 3/4 kali 2 kali B kali R, baru ditambah tutupnya, ini adalah R dan R. Sederhanakan. Dengan sederhana akan jauh memudahkan kalian. Kemudian kita lanjut soal nomor 29. Dijadikan soal siswa mampu menentukan sifat bangun ruang dengan tepat. Nah, di sini bangun ruang diantaranya ada kubus. Sifat-sifat kubus, nah ini ada seperti ini, memiliki 12 rusuk. B, C, D, A, D, E, F, F, G, G, H, E, H, A, E, B, F, C, G, D, H. Memiliki 8 titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Memiliki memiliki 6 sisi yang sama panjang, semua sisinya sama panjang. Memiliki 4 bidang diagonal, ini ada di dalam. Bidang diagonal itu di dalam sini, A, F, G, D. Memiliki 4 diagonal garis, mulai dari A ke G, D ke F, C ke E, B ke H. Memiliki 12 diagonal bidang, di sini diagonal bidang itu. Kamu harus bisa membedakan bidang diagonal dengan diagonal diagonal atau diagonal sisi biasanya. Nah, ini kira-kira sifat-sifat kubus. Kalian pahami sifat-sifat kubus tersebut. Kemudian kita bisa lanjut ke sifat-sifat balok. Nah, di sini hampir sama dengan sifat kubus. Nah, nanti bedanya ada di sini. Memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang sama panjang dan sama luas. Memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang sama panjang dan sama luas. Ini sama dengan ini. Depan ini sama yang di belakang ini. Atas ini sama dengan yang di bawah ini. Kalau kubus kan semuanya sama. Kalau balok itu 3 pasang sisi berhadapan yang sama panjang. Untuk rusuknya sama 12, titik sudutnya sama 8, sisinya sama 6, bidang diagonalnya sama 4, diagonal garisnya sama 4, diagonal bidangnya sama 12. Bedanya ada di 3 pasang sisi berhadapan yang sama panjang. Jadi nanti kalau diberikan ciri-cirinya antara balok dan kubus bisa membedakan. Kemudian ada prisma tegak segitiga. Sifatnya rusuknya ada 9, bawah 3, yang berdiri 3, di atas 3. Memiliki 6 titik sudut. Memiliki 5 sisi, bawah 1, kemudian atas 1, yang tegak ada 3. Kemudian memiliki 6 diagonal bidang. Memiliki 1 pasang sisi berhadapan yang sama panjang, yaitu di atas dengan di bawah. Kalau untuk di samping itu belum sama, tergantung jenis segitiganya. Kalau segitiga sama sisi, maka ketiga-tiganya sama. Jika bawahnya itu segitiga sama kaki, maka hanya 2 yang sama. Kalau segitiga sembarang, tidak ada yang sama. Tapi untuk alas dan tutupnya pasti sama. Nah, itu adalah sifat-sifat bangun ruang. Nah, ini untuk sifat-sifat tabung. Memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran, nah, 1 bawah 1 atas. 1 sisi berbentuk bidang lengkung yang disebut juga sebagai selimut tabung. Tabung memiliki 2 buah rusuk melengkung lingkaran itu. Tabung tidak memiliki titik sudut. Nah,
nomor 30 disajikan soal dengan gambar siswa mampu menentukan rusuk bangun ruang dengan tepat. Nah, ini gambarnya, rusuknya ini A, B, B, C. Nah, itu. Jadi antara dua titik yang berdekatan A, B, B, C, C, D, nah, seperti itu. B, F, B, A, E, D, H itu adalah rusuk. Nah, untuk balok sama, tergantung nanti bisa disajikan gambarnya hurufnya apa. Untuk Prisma ada ini, ada 9. Nah, jadi seperti inilah rusuk dari bangun ruang. Nah, kamu bisa tangkap layar untuk memudahkan kalian dalam belajar. Kita lanjutkan untuk nomor 31. Sajikan soal dengan gambar siswa mampu menghitung volume balok dengan benar. Volume bangun di samping adalah, nah, volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. 6 kali 3 kali 4, 72 cm kubik. Mudah kan? Balok tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Nah, nanti kalau kesulitannya adalah jika kalian belum memahami perkalian, biasanya akan kesulitan. Makanya kamu harus belajar perkalian. Kita lanjutkan nomor 32. Ada luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus rumusnya 6 kali S kali S. 6 kali 7 kali 7. 6 kali 49 sama dengan 294 cm persegi. Karena sisinya tadi ada 6 dan sama, satu sisinya adalah 7 kali 7, maka ditambahkan kan 7 kali 7 tuh, tambah 7 kali 7 ada 6, jadi 6 kali S kali S. Nah, untuk balok, nah, luas permukaan bangun di samping adalah, rumusnya adalah 2 kali dalam kurung P kali R tambah P kali T tambah L kali T. Jadi tadi kan P kali L kali T untuk volumenya. Nah, ini luas permukaannya P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Nah, nanti jumlahnya berapa? Kalikan 2. 2 kali 6 kali 3 tambah 6 kali 4, 3 kali 4. Dan 2 kali 14 tambah 24 tambah 12. Nah, ini 2 kali 54, 108 cm persegi. Untuk prisma, nah, 2 kali luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. 2 kali setengah kali alas kali tinggi tambah A kali T, B kali T, dan tambah C kali T. Ini nah, hasilnya adalah 95 cm persegi. Kita lanjut kan nomor 32 untuk yang tabung. Nah, ini 2 kali luas alas tambah luas selimut tabung. Rumusnya seperti itu yang ditandai merah. Hasilnya adalah 748 cm persegi. Kita lanjut nomor 33. Nah, ini disajikan tabel siswa mampu menentukan modus dengan sesuai data dengan modus adalah nilai yang sering muncul atau data yang jumlahnya paling banyak, frekuensinya paling banyak. Nah, ini seperti ini modus data tersebut. Jawab. Ini modus data tunggal. Kita cari 60-nya ada 5, 70-nya ada 9, 80-nya ada 5, 90-nya ada 3. Nah, modus data tersebut adalah yang 70. Nah, kemudian ini untuk yang data kelompok. Nah, ini jelas sekali sudah diberitahukan frekuensinya ada besar itu. Modus data tersebut adalah
70 karena jumlahnya 7 paling besar kan. Nah, jadi modus nanti tinggal cari yang frekuensinya atau jumlah datanya paling banyak. 34. Disajikan diagram lingkaran, siswa mampu menentukan selisih data terendah dan data tertinggi dengan benar. Nah, ini ada diagram lingkaran merupakan kegemaran siswa kelas 6. Jika jumlah siswa kelas 6 adalah 30 anak, maka selisih siswa yang gemar menyanyi dan menari adalah, nah, saja seperti ini. Penyanyi 40, menari 10, musik 20. Kalau jumlah itu persen selalu 100, maka olahraganya pasti 30. Nah, jumlahnya ada 30 anak, 100 bisa 30 itu dikali 30 per 100. Kita diminta mencari selisih nyanyi dan menari. 40 kurang 10 adalah 30 kali 30 per 100. Nah, berapa? Caranya seperti ini. 30 kali 30 per 100, 900 per 109. Nah, 35. Disajikan sebuah data, siswa mampu menentukan jumlah data dengan benar. Ini data tunggal. Nah, ini harusnya bukan modus tapi jumlah data tersebut. Nah, tinggal dijumlahkan. Kemudian data kelompok tadi jumlah data adalah 6 kali 5 juga 10 kali 7, 80 kali 6, 90 kali 4, baru dijumlahkan 1630. 36. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan tentang penarikan akar pangkat 2. Nah, sebuah persegi memiliki luas 196 cm persegi. Tentukan panjangnya sisi persegi tersebut. Nah, kamu harus ingat satuannya nanti pasangannya ini 1 dengan 9, 2 dengan 8, 3 dengan 7, 4 dengan 6, 5 dengan 5. Nah, akar pangkat 2 dari 196. Kita hitung dari belakang 1, 2, kemudian depannya kita lingkari. Berapa kali berapa yang hasilnya tidak lebih dari 1 dan harus sama. 1 kali 1, 2 kali 2. Nah, ini pasti 1 kali 1. Kemudian satunya ini kita tulis di atas. Setelah itu 1 ini kita kurangi dulu, dapat 96. 1 tambah 1 itu dapat 2. 20 berapa kali berapa bisa 96. Nah, ini adalah 24 kali 4. Nah, ini kan kalau belakangnya 6 itu kita lihat 4 atau 6. Kalau 26 kali 6, 20 kali 6 itu sudah 120. Kalau 20 kali 4 itu 80. Nah, masih ada kemungkinan 16. 80 tambah 16, 96. Nanti ini pasti pas. Nah, 4-nya ini kita masukkan di sini. Jadi jawabannya adalah 14. Nah, nanti kalau kalian belum paham, bisa kalian ulangi video ini. Kita lanjutkan nomor 37. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan tentang skala dengan tepat. Nah, ini ada soal tipe 1. Jarak sebenarnya kota X kota Y adalah 15 km. Jika jarak kota X ke kota Y di peta adalah 5 cm, tentukan skalanya. Nah, ini jarak sebenarnya, jarak peta, skala. Diminta mencari skala ya tinggal JP per JS. Jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, kemudian diubah dulu 15 km jadi cm, tambahi 0,5. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya 5 dibagi 1.500.000. Kemudian disederhanakan 1 per 300.000. Jadi skalanya adalah 1 banding 300.000. Udah bukan? Kita lanjut nomor 37, tipe soal kedua. Sebuah peta memiliki skala 1 banding 250.000.
Jika jarak kota P ke kota Q adalah 10 km, maka jarak kota P ke kota Q di peta adalah. Nah, kita diminta untuk mencari jarak di peta. Jarak peta skala kali jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya ini kamu jadikan cm. Kemudian jarak peta sebenarnya skala kali sebenarnya 1/250.000 kali 1 juta. Jawabannya 4 cm. Kita lanjutkan untuk tipe soal ketiga. Sebuah peta memiliki skala 1/300.000. Jika jarak kota C ke kota D pada peta 2,5 cm, maka jarak sebenarnya kota C ke kota D. Nah, jarak sebenarnya jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta bagi skala 2,5 dibagi 1 ke ini. Dan 2,5 dikali kebalikannya 300.000 per 1. Jadi jawabannya adalah 750.000 cm atau 7,5 km. Kita lanjutkan untuk tipe soal yang keempat. Nah, biasanya sebuah peta memiliki skala ini. Maka bisa ini tadi. Soal tipe 5. Sebuah denah memiliki skala 1/200. Dalam denah tersebut terdapat gambar sebuah tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm. Tentukan luas sebenarnya tanah tersebut. Nah, kita harus cari panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Nah, panjang sebenarnya adalah panjang pada peta bagi skala, dapat 10 meter. Dan lebar sebenarnya, nah ini dapat 6 meter. Ini kebanyakan nolnya ini. Nah, ini kebanyakan. Nah, kemudian setelah itu kita baru cari luas sebenarnya. 10 kali 6, 60 meter persegi. Jadi nanti jangan kamu dikalikan dulu baru dikali skala, nanti akan keliru. Kita harus cari panjang sebenarnya dulu, baru cari lebar sebenarnya dulu. Setelah ketemu baru kita kalikan panjang kali lebar. Kita lanjut untuk soal nomor 38. Kamu bisa cek kembali nomor 29. Nanti sudah disajikan sifat-sifat bangun ruang dari kubus, balok, prisma, dan tabung. Nah, jadi nanti bisa diulangi kembali ke depan. Kita lanjutkan saja. Nomor 39 disajikan soal dua bangun ruang, siswa mampu menghitung selisih volume bangun ruang. Nah, jika ada gambar seperti ini dan diminta untuk menentukan selisih volume kedua bangun, kita cari volume balok dulu berapa. Kita juga cari volume tabungnya berapa. Kalau sudah ketemu nanti baru kita selisihkan. Selisih itu pasti yang besar kurangi yang kecil. Nah, volume tabung kurangi volume balok. Nah, artinya 1468 cm kubik. Dan untuk nomor 40 disajikan sebuah data, siswa mampu menentukan data dan menggunakan diagram garis dengan benar. Nah, kemungkinan untuk membuat diagram garis. Nah, datanya seperti ini. Buatlah diagram garis berdasarkan data tersebut. Nah, kita buat seperti ini. Usahakan pakai penggaris, kemudian ini betul-betul diukur dengan penggarismu biar jaraknya sama. Masukkan ini angka-angkanya, setelah itu.
kemudian seperti ini. Nah, ini baru kita beri garisnya. Nah, kira-kira seperti ini diagram garis itu. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan muatan pelajaran matematika nomor 21 sampai nomor 40. Semoga yang disampaikan oleh Yo Irwan ini bermanfaat. Semoga kalian sukses dalam menjalani ujian sekolah tahun 2021 ini. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan lupa anak-anak semuanya untuk like, komen, dan subscribe video ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.